Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Husnul Khotimah rahimakumullah. Marilah kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan, kelancaran dalam aktivitas hidup kita masing-masing, termasuk diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah. Oleh karenanya mari syukur kita totalitas zahir batin kita. Maka insya Allah kalau syukur kita totalitas hidup kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehat fisik psikis, sejahtera zahir batin, bahagia selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, sekitar 15 menit ke depan saya ingin mengajak diri saya juga yang hadir saat ini, ada hidup jika ingin sukses dengan 3S. Hidup sukses ini adalah dambaan di antara kita semuanya. Maka 3S ini adalah kalau kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah sukses kita, selamat kita dunia sampai akhirat. Yang pertama hadirin jamaah rahimakumullah, S yang pertama adalah salah harus diakui atau ngaku salah. Ini penting hadirin jamaah rahimakumullah, sebab banyak di antara kita ini umumnya ingin jadi orang ngaku benar, jarang kemudian ngaku salah. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita perlu ngaku salah totalitas, ngaku salah bahwa hidup kita ini banyak maksiatnya, hidup kita ini banyak untuk menyakiti yang mungkin tidak kita sengaja maupun kita sengaja. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ngaku salah ini sangat penting. Para nabi-nabi dahulu zikirnya, wiridnya adalah ngaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu contoh, Nabi Adam alaihi salam, beliau juga ngaku salah dengan membaca doa zikir, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngaku zalim di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak salahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus juga demikian, ketika dimakan di ikan, di perutnya ikan, beliau zikirnya, wiridnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ngaku salah. Sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga zikirnya seringkali sehari semalam tidak lepas 70 sampai 100 kali membaca istighfar
ngaku salah juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang istighfarnya beliau dengan dikenal Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Juga sama endingnya ngaku salah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kita ini bukan nabi, mungkin juga bukan wali, maka mestinya istighfar kita lebih banyak daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Maka apa hikmahnya kalau kita ahli istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu. Maka ini penting hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita ahli istighfar, rizki kita akan digerojok deras oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita ngaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, membanyakkan harta dan anak-anak, diberikan rizki harta yang banyak, diberikan karyawan, teman, anak, yang kemudian anaknya anak yang berkualitas, temannya, karyawannya juga berkualitas. Mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Diberikan usaha yang lancar, diberikan perusahaan yang sukses, yang barokah. Ini orang-orang yang ahli istighfar. Maka pertama adalah ayo jadi orang ngaku salah. S yang pertama. S yang kedua adalah harusnya seleh. Seleh ini adalah bahasa Jawa. Apa maksudnya? Nyadari bahwa hidup kita, diri kita ini tidak bisa apa-apa. Harus seleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke masjid ini tidak bisa tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita makan tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Kita melaksanakan aktivitas berupa kerja tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Sampai kita ibadah sholat, ibadah-ibadah yang lainnya tanpa dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Maka pantas kita mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tanpa kekuatan dan daya upaya dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa apa-apa. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita menyadari diri kita demikian, maka kita akan mudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah kalau sedekah ikhlas, ibadah ikhlas. Kenapa? Kita tidak bisa apa-apa. Kita uang rezeki yang ngasih juga Gusti Allah. Masa kemudian karena yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa ikhlas dalam rangka untuk sedekah. Kita badan yang ngasih adalah Gusti Allah, yang memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak bisa bersyukur di saat sholat kita khusyuk, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah ini penting. Kalimat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala dawuh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala dan kita nanti juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa hadirin jamaah rahimakumullah, yang kita sombongkan apa? Kita tidak punya apa-apa. Kepintaran yang miliknya adalah Gusti Allah. Kesehatan punya Gusti Allah. Keluarga kita juga asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngerti demikian, maka insyaallah akan tambah syukurnya, tambah dekatnya dan tambah khusyuknya kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. S yang ketiga, hadirin jamaah rahimakumullah, setelah kita menjadi orang yang ngaku salah, salahnya diakui, kemudian mau seleh menyadari diri kita bahwa kita tidak ada apa-apanya, tidak punya apa-apa, maka yang ketiga adalah S-nya, jadilah orang yang soleh. Jadilah orang yang soleh. Orang soleh itu yang bagaimana? Orang yang banyak baiknya daripada buruknya. Orang yang pandai ngapi wong apik, ngapi wong elek. Berbuat baik kepada orang yang baik, berbuat baik pada orang yang jelek. Kalau berbuat baik kepada orang yang baik gampang, mudah, kita pasti bisa. Tapi yang sulit adalah berbuat baik kepada orang yang menjeleki kita.
Maka baginda Rasulullah SAW sangat pandai, sangat paham. Di saat kita terkena masalah dalam hidup kita masing-masing, maka berbaiklah kepada orang-orang yang di sekitar kita. Maka soleh ini adalah soleh, ada horizontal, ada soleh vertikal. Kalau horizontal juga nanti terbagi, ada soleh individual, ada soleh sosial. Di saat kita sendiri, ayolah soleh. Di saat kita berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang lain, maka ayo juga soleh. Di saat vertikal, bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah menjadi orang-orang yang soleh. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, jika 3S ini kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi mengawali tahun baru 2023 ini, kita harus bisa mencermati 3S ini dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian ngaku salah dalam hidup kita masing-masing. Apakah dengan karyawan, pimpinan, dan seterusnya, apalagi dengan keluarga. Kalau seringkali ngaku salah, akan muncul rukun harmonisnya dalam rumah tangga masing-masing. Kemudian yang namanya seleh, menyadari kita tidak bisa apa-apa. Menasihati orang, kalau kemudian mohon maaf, kita pengen orang itu rubah, orang itu kemudian tidak berubah-ubah, kita sakit hati, mohon maaf. Sebetulnya itu juga kita sombong. Kita bisa apa? Yang bisa merubah siapapun, hati siapapun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita menasihati anak, kok anak tidak berubah, maka harus seleh. Laksanakan, mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, moga-moga dirubah, dan kita tidak bisa apa-apa. Termasuk haruslah kita menjadi orang yang soleh. Insya Allah kalau kita menjadi orang yang soleh sosial, soleh individual, soleh vertikal, dan kemudian horizontal, maka insya Allah siapapun yang kita hadapi akan juga ikut menjadi orang yang soleh. Sebarkanlah kebaikan, sebarkanlah yang namanya kebajikan kepada siapapun. Insya Allah orang itu akan tertarik dan ikut dengan kesolehan kita. Maka tadi soleh ini sangat amat penting. Ngapii wong api, ngapii wong elek. Ayo berbuat baik kepada orang yang baik pada kita, dan berbuat baik kepada orang yang menjelekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Insya Allah kalau kita bisa menerapkan 3S ini, insya Allah kita akan daftar menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang insya Allah menyelamatkan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga menjadikan hidup kita tambah barokah, rizki kita semuanya barokah, keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, barokah, anak-anak kita semuanya soleh dan soleha, serta apapun yang kita hadapi dalam hidup kita masing-masing, moga-moga dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala urusan dunia sampai akhirat, dan moga-moga kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam bahaya, dari berbagai macam musibah, baik musibah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan moga-moga tentunya hadirin jamaah rahimakumullah, di saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, moga-moga ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, serta kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.